untuk untuk menuduh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan orang. Apakah Ustaz Engku ataupun Kiai tahu garis panduan takfir di sisi Muhammad bin Abdul Wahab? Garis panduan yang dimaksudkan yang digunakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam mengkafirkan orang. Ya syirik itu. Syirik yang dianggap satu patah perkataan. Apa? Garis panduan Muhammad bin Abdul Wahab dalam mengkafirkan orang. Tahu atau tidak? Ya. Zawabit Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah salah satunya menuduh, salah satunya saya lupa, saya tidak baca semua, saya baca cuma lupa. Di antaranya kalau pertanyaan sudah saya Ustaz, maksudnya di antaranya adalah menuduh bahwa orang yang istighosah itu beribadah kepada selain Allah. Apakah Kiai membaca uzur-uzur yang Muhammad bin Abdul Wahab telah letakkan sebelum dia kafirkan orang? Baca atau tidak? Uzur yang dia takkan kafirkan orang selagi sebelum sampai hujah. Dia takkan kafirkan orang di atas kejahilan. Dia tak kafirkan ramai orang yang pergi sembah kubur Abdul Qadir Al-Jilani di atas kejahilan. Baca atau tidak ni? Baca uzur. Baca. Tapi kami tak setuju kerana dia masih mengkafirkan. Itu hanya dia kata bukan masalah tak setuju. Berbeza dengan kami tidak mengkafirkan. Bukan masalah tak setuju. Kamu datang menyesatkan orang tanpa kamu tahu asal usul mazhab dia pun. Tahu, kami tahu kalau dia menguzurkan. Kalau katanya dakwahnya belum sampai, hujah belum terdiri. Ada 4 kriteria Muhammad bin Abdul Wahab dalam takfir. Saya pasti kedua-dua kamu tak baca dan tak tahu pun. Baca. Jadi cuma kami tak setuju. Ulama tidak setuju tidak berarti tidak baca. Seterusnya, soalan seterusnya. Mana buku dalam kitab Muhammad bin Abdul Wahab yang cerita pasal jihad? Jihad ada di ulama Wahabi Ustaz. Yang lain Muhammad bin Abdul Wahab tulis Kashfus Syubhat, dinakalkan dari kitab. Kashfus Syubhat itu dipenuhi saya tak tanya kafirkan. Kalau mau jujur, perdebatan antara Salafi dan Aswaja teman-teman, ini bukan sekedar beda pendapat biasa, tetapi menyentuh kepada akar cara memahami Islam itu sendiri. Nah, jadi kalau dibahas memang sering panas karena yang dipertaruhkan bukan hal yang kecil, merupakan persoalan manhaj, yaitu metode beragama, bukan cuma cabang-cabang fikih teman-teman. Kalau kita mulai dari gambaran besarnya dulu, Salafi itu mengklaim ingin kembali kepada pemahaman Islam generasi awal, yaitu generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Mereka sering menyebut diri mereka sebagai manhaj salaf. Fokus kepada utamanya adalah pemurnian tauhid, menjauhkan agama dari tambahan-tambahan yang tidak ada dalilnya secara jelas dari Al-Quran maupun hadis yang sahih. Makanya dalam banyak hal Salafi itu terlihat sangat ketat, sangat tekstual, dan sering sekali menolak praktik-praktik yang sudah lama hidup di tengah masyarakat. Sementara itu teman-teman, Aswaja yang sering di Indonesia identik dengan NU menganggap dirinya mereka sebagai Ahlussunnah wal Jamaah yang mengikuti mazhab ulama klasik, terutama di dalam fikih seperti fikih Syafi'i, akidahnya Asy'ari dan Maturidi, dan tasawufnya seperti Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Mereka tidak melihat Islam hanya dari teks secara ditelan, tetapi juga dari pemahaman ulama sepanjang sejarah teman-teman. Jadi pendekatannya lebih kontekstual dan mempertimbangkan tradisi. Nah, disinilah mulai muncul benturan. Dalam masalah akidah, Salafi sangat keras menolak pendekatan ilmu kalam seperti yang dipakai oleh Asy'ariyah. Mereka menganggap bahwa metode itu sebagai metode yang bid'ah dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam memahami ayat-ayat tentang sifat Allah seperti istiwa di atas aras, Salafi itu cenderung menetapkan tanpa takwil, yaitu menerjemahkan apa adanya tanpa penafsiran makna metaforis, sambil mengatakan tanpa menyerupakan. Sedangkan Aswaja Asy'ariyah sering melakukan takwil atau tafwid untuk menghindari pemahaman yang dianggap menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, dari sini saja teman-teman sudah kelihatan cara berpikirnya berbeda jauh. Yang satu cenderung tekstual, yang satu lebih interpretatif. Masuk ke masalah ibadah teman-teman.
Perbedaan semakin terlihat jelas. Salafi biasanya sangat sensitif dengan istilah bid'ah. Mereka sering mengutip hadis kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah adalah sesat, lalu menerapkannya secara umum. Maka praktek seperti tahlilan, maulid, yasinan, zikir berjamaah dengan cara-cara tertentu sering dianggap tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, sementara itu teman-teman, di kelompok Aswajah mereka memiliki konsep bid'ah yang lebih rinci. Mereka membagi bid'ah itu kepada hasanah yang baik dan syai'ah yang buruk. Jadi selama suatu amalan itu punya dasar umum dari dalam syariat, meskipun tidak dilakukan persis oleh Nabi Muhammad SAW, masih bisa diterima. Makanya tradisi seperti maulid Nabi ataupun tahlilan itu dianggap sebagai bentuk ibadah yang sah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Disinilah teman-teman konflik paling sering terjadi di masyarakat, karena yang satu bilang ini tidak ada dalilnya, harus ditinggalkan, sementara yang lain bilang ini sudah diamalkan oleh ulama dan umat Islam sejak lama dahulu dan ada landasan secara umum, lalu masuk ke dalam tasawuf. Salafi itu sering sekali mengkritisi terhadap pemikiran tasawuf, apalagi yang sudah bercampur dengan praktek-praktek yang dianggap berlebihan seperti kultus wali, tawasul yang berlebihan, ataupun keyakinan tertentu yang mendekati kepada kesyirikan. Menurut mereka, mereka ingin membersihkan agama dari hal-hal yang seperti itu teman-teman. Sedangkan dari pihak Aswajah teman-teman justru melihat tasawuf itu sebagai bagian yang penting dari penyucian jiwa, yaitu tazkiyatun nufus. Mereka mengikuti ulama-ulama tasawuf klasik, walaupun sebagian juga mengakui ada penyimpangan dalam praktek tasawuf yang ekstrim. Jadi bukan tasawufnya yang ditolak, tetapi penyimpangannya. Masalah yang lain teman-teman yang cukup sensitif adalah soal sikap terhadap ulama. Salafi sering menekankan pentingnya kembali langsung kepada dalil, yaitu Al-Quran maupun hadis, dengan pemahaman salaf. Mereka terkadang mengkritik sikap taklid buta kepada mazhab. Sementara itu Aswajah lebih menekankan pentingnya mengikuti mazhab sebagai bentuk disiplin ilmiah. Karena tidak semua orang itu mampu langsung kembali memahami dalil tanpa bimbingan ulama teman-teman. Akhirnya muncul kesan saling tuduh. Dari sisi Salafi, Aswajah sering dianggap terlalu banyak memasukkan tradisi ke dalam agama, dan dari sisi Aswajah, Salafi itu dianggap sering terlalu kaku, kurang memahami, serta kurang menghargai khazanah ulama, bahkan kadang dianggap mudah membid'ahkan. Padahal kalau dilihat lebih mendalam teman-teman, dua-duanya sama-sama ingin menjaga Islam, hanya caranya saja melalui pendekatannya yang berbeda. Yang satu fokus kepada pemurnian dan kembali ke sumber awal, dan yang satu fokus ke sinambungan tradisi ulama dan kestabilan praktik umat. Masalahnya ketika perbedaan ini dibawa ke ranah publik tanpa ilmu yang cukup, akhirnya berubah menjadi konflik emosional teman-teman. Bukan ilmiah, yang terjadi bukan lagi diskusi dengan dalil, tetapi sering serang, sering label, bahkan kadang sampai memecah ukhuwah Islamiyah. Kalau mau adil, harus diakui bahwa di kedua sisi ada spektrumnya. Tidak semua Salafi itu keras, tidak semua Aswajah itu longgar. Ada Salafi yang bijak, ada juga yang terlalu mudah menghakimi, ada juga Aswajah yang ilmiah, ada juga yang hanya ikut-ikutan tradisi tanpa dalil yang jelas. Maka dapat kita simpulkan teman-teman, perbedaan Aswajah dan Salafi itu bukan hanya sekedar hitam dan putihnya, antara besar dan salah secara mutlak dalam semua hal. Ini lebih kepada perbedaan metodologi dalam memahami agama teman-teman. Tetapi karena menyentuh akidah, ibadah, dan identitas, maka dampaknya menjadi sangat besar di tengah umat Islam. Kalau dibahas dengan ilmu, ini bisa jadi diskusinya memperkaya umat Islam. Tetapi kalau dibahas dengan emosi dan fanatisme, justru jadi sumber perpecahan yang tidak ada habisnya.
Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.